Oke, ini seru Lur. Apakah Persib bisa konsisten di puncak klasemen dengan persaingan 4 tim papan atas yang sangat begitu ketat, yaitu Persib, urutan pertama, kedua Borneo, ketiga Persija, dan keempat Malut, dengan selisih poin yang sangat-sangat ketat dan tipis. Oke, kita ngobrol bareng, ngobrol santai di sini bareng-bareng di Bobotoh, Bandung. Lumpat Lur. Persib di akhir tahun ini boleh dibilang sebuah berkah ya, karena di awal-awal musim Persib sempat terseok-seok, malah dengan Borneo Persib sangat jomplang ya, selisih poinnya yaitu 11 poin. Tapi makin kesini Persib makin konsisten, raih terus kemenangan, hingga pada akhir tahun ini Persib berhasil memuncaki klasemen dengan raihan 34 poin, dengan Borneo di posisi kedua sama dengan 34 poin. Cuma dari head to head Borneo kalah, jadi otomatis secara aturan Persib ada di posisi pertama. Di posisi ketiga ada Persija dengan 32 poin dan Malut di posisi keempat dengan 31 poin. Ini sungguh-sungguh ketat. Selisih poin yang begitu ketat ya, sangat-sangat tipis sekali. Jadi di sini Persib harus benar-benar konsisten dalam setiap pertandingan. Nanti pas mungkin di tanggal 5 lawan Persik, dan tanggal 11 kalau tidak salah, yaitu lawan Persija sebagai penutup pertandingan paruh musim. Jadi dengan di puncaknya Persib, puncak klasemen, ini adalah sesuatu yang harus konsisten dijaga ya, jangan sampai sedikit saja Persib terpeleset dalam artian kalah atau seri. Kemungkinan ini akan disalip sama pesaing-pesaingnya yang di bawah. Tapi itu juga dengan catatan, kalaupun Persib seri atau kalah, pesaingnya di bawah juga mengalami hal yang sama ya. Asal jangan Persib yang mengalami kekalahan atau seri yang lainnya meraih kemenangan, otomatis seri Persib akan tersalip. Jadi kemungkinan dalam hal ini yang dibutuhkan adalah konsistensinya Persib dalam setiap pertandingan. Dalam hal ini mungkin Abah Bojan yang paling bertanggung jawab. Dan dirumorkan juga di putaran kedua Persib akan merekrut pemain-pemain anyar alias pemain baru. Yang paling santer mungkin Peru Pesi ya, yang disanterkan bergabung dengan Persib. Ada juga beberapa pemain, tapi itu mungkin ya sedikit belum pasti, alias masih rumor. Tapi kalau Peru Pesi kemungkinan dia benar-benar akan masuk ke Persib. Dikarenakan mungkin dari ya segi usia mungkin ya udah umuran 32 tahun, sama-sama dengan Tom Haye usianya, ya ingin berkarir, ingin mencoba di Liga 1 alias Liga Indonesia. Kemungkinan dengan masuknya beberapa pemain baru, ini diharapkan Persib lebih solid. Dikarenakan Persib kan tidak akan cuma bermain di liga domestik, tapi juga di kancah Asia. Jadi diperlukan skuad tim yang benar-benar solid dan bisa bersaing di Asia. Ini adalah target Persib tahun ini, yaitu maksudnya di tahun 2026 nanti, adalah selain mengambil hat-trick juara ya,
mudah-mudahan hat-trick, tapi juga mengambil prestasi di kancah Asia. Jadi setinggi mungkin, semaksimal mungkin Persib bisa berbicara banyak di kancah Asia, bukan hanya sebagai pelengkap. Walaupun sebagian prediksi menyatakan Persib cuma punya peluang 1% saja untuk juara di ACL. Tapi itu harus dijadikan sebagai motivasi untuk Persib. Karena apa? Dengan tidak diunggulkannya Persib juara di kancah Asia, itu kemungkinan sorotan atau beban tidak terlalu ada di Persib karena sebagai kuda hitam. Jadi sorotan media ataupun apa tidak terlalu membebankan ke Persib karena emang diprediksi Persib hanya 1% juara di ACL 2. Jadi ini adalah sebuah hal yang positif juga karena Persib tidak akan terlalu terbebani bermain di Asia. Sedangkan di kancah Liga Domestik, Persib diam-diam ingin meraih hat-trick juara. Amin ya. Jadi kemungkinan dengan skuad tambahan pemain nanti di putaran kedua diharapkan Persib bisa dan pasti bisa untuk bersaing malah menjadi hat-trick juara di musim 2025-2026. Yang mudah-mudahan dengan hat-trick juara Persib semakin dikenali di kancah Asia. Jadi para sponsor lebih banyak dan lebih utama lagi adalah mencatat sejarah sebagai tim satu-satunya yang mendapatkan hat-trick alias juara 3 kali berturut-turut. Tapi ini bukan hal yang mudah kalau tidak diimbangi dengan konsistensi permainan Persib ke depannya. Jadi setidaknya Persib jangan lengah dengan berada di puncak klasemen karena dengan poin yang sangat tipis dengan para pesaingnya. Ini dibutuhkan ya selain keberuntungan mungkin yang paling utama adalah kualitas permainan ya. Jadi Lur, mudah-mudahan di musim ini Persib bisa dapat raih yang maksimal baik di liga domestik ataupun di kancah Asia dan mendapatkan pemain-pemain baru yang berkualitas grade A++ ya semoga. Kalau Persib sih percaya ya dari segi finansial, manajemen gampang lah kalau mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Tinggal sekarang adalah racikan Abah Bojan gimana meracik si para pemain ini bisa kompak, bisa solid, bisa konsisten terus mengarungi setiap kompetisi baik di domestik ataupun di Asia. Semoga saja Persib bisa raih hasil maksimal dan bisa mencatat sejarah sebagai tim yang 3 kali juara berturut-turut. Amin. Oke, ini saja Lur. Ini adalah cuman ya obrolan santai lah. Jangan dianggap serius karena saya juga bukan pengamat, bukan pakar bola. Ini cuman isi hati sebagai bobotoh Bon Jovi, bobotoh yang suka lalaju di TV ya. Oke, itu aja Lur. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.